Carl Jung adalah seorang psikiater yang secara mendalam mempelajari psike manusia dalam upaya untuk memahami kompleksitas sifat keberadaan. Dari sudut pandangnya, manusia adalah kombinasi antara cahaya dan kegelapan, tanpa pemisahan yang jelas antara kebaikan dan kejahatan. Salah satu konsep Jung yang paling terkenal adalah bayangan, shadow. Dalam konteks ini, dibahas tentang sifat aspek gelap manusia dan pentingnya pengakuan terhadapnya. Mengenal diri sendiri adalah tantangan besar, karena hal itu mengharuskan seseorang untuk menghadapi kesulitan saat menjelajahi kedalaman dunia batinnya dan mengatasi hambatan yang menghalangi pemahaman tersebut. Selamat datang di channel Carl Jung di Indonesia. Di sini kita akan mengeksplorasi gagasan dan warisan Carl Jung melalui kekayaan bahasa Rusia. Tenggelamlah dalam psikologi mendalamnya dan temukan bagaimana konsep-konsepnya dapat mengubah hidup Anda. Subscribe dan bergabunglah bersama kami dalam perjalanan menuju pengetahuan diri dan perluasan kesadaran. Menurut Jung, mengenal diri sendiri tidak bisa dicapai hanya melalui pengamatan dangkal atau pandangan eksternal semata. Pikiran terdiri dari banyak tingkat, beberapa di antaranya berfungsi di tingkat bawah sadar. Mengembangkan kesadaran sejati terhadap lapisan-lapisan ini tidak hanya melibatkan pengakuan akan keberadaannya, tetapi juga menghadapi pengaruhnya dan, dalam beberapa kasus, melawan godaan untuk tunduk padanya. Banyak orang menganggap bahwa mengenal diri sendiri adalah proses yang sederhana, tetapi menurut Jung, itu adalah anggapan yang keliru, karena manusia tersembunyi di balik banyak topeng. Topeng-topeng ini dapat menjauhkan seseorang dari esensi sejatinya. Seiring dengan adaptasi manusia terhadap peran mereka di masyarakat, mereka cenderung membentuk diri sesuai dengan harapan dari luar. Di balik fasad ini tersembunyi kebutuhan dan emosi yang ditekan. Hanya ketika seseorang membebaskan diri dari pengaruh lingkungan dan mulai melakukan introspeksi sejati, ia dapat mulai mengungkap apa yang tersembunyi di balik topeng-topeng tersebut. Jung menggambarkan perjalanan ini sebagai proses integrasi bayangan, shadow. Bayangan mewakili ciri-ciri kepribadian yang tidak disadari seseorang atau yang secara sadar ditolak. Tanpa menghadapi bayangan ini, mustahil untuk mencapai pengetahuan diri yang sejati. Untuk lebih memahami diri sendiri, seseorang harus menerima dan mentransformasikan aspek-aspek tersembunyi ini. Menghadapi sisi gelap dari psike adalah proses yang rumit dan bahkan menyakitkan, tetapi ini merupakan langkah penting menuju kebebasan batin dan penerimaan diri. Jalan menuju pengetahuan diri tidak lepas dari hambatan. Banyak orang, alih-alih melihat ke dalam dunia batin mereka, justru memusatkan upaya mereka untuk mendapatkan pengakuan, kesuksesan, atau validasi sosial. Namun, kepuasan sejati tidak hanya terletak pada pencapaian eksternal, tetapi juga pada kemampuan untuk menerima sifat diri secara utuh. Kesulitannya terletak pada kecenderungan manusia untuk menghindari introspeksi ini, menggantikan kesadaran diri dengan ketidakpastian dan ketakutan. Akibatnya, banyak orang tidak pernah benar-benar mengenal diri mereka sendiri. Jung menyatakan bahwa untuk menemukan identitas sejati, seseorang harus berhenti menghindar dan dengan berani menghadapi proses ini. Meskipun jalannya bisa panjang dan melelahkan, hasil akhirnya membawa perubahan mendalam, memungkinkan seseorang tidak hanya lebih memahami dirinya sendiri tetapi juga meningkatkan kesadaran terhadap dunia di sekitarnya. Proses rumit ini memungkinkan seseorang untuk hidup lebih otentik dan bebas, menerima sisi-sisi tersembunyinya. Menurut Jung, konsep bayangan merujuk pada aspek-aspek kepribadian yang sulit diterima secara sadar atau yang menyebabkan penolakan dalam diri individu. Karakteristik ini dapat mencakup sifat perilaku maupun sisi kepribadian yang lebih dalam, yang jika tidak diekspresikan, biasanya ditekan. Tekanan sosial dan kesadaran diri sendiri turut berperan dalam penekanan ini, karena elemen-elemen tersebut sering dianggap tidak pantas atau tidak dapat diterima. Jung menyatakan bahwa penolakan terhadap keberadaan bayangan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, menghambat proses mengenal diri sendiri, dan menyebabkan ketidakseimbangan psikologis. Dengan menekan aspek-aspek ini, seseorang hanya memandang dirinya melalui prisma apa yang dianggap layak, sekaligus mengabaikan bagian besar dari keberadaannya. Namun, identitas sejati tidak hanya mencakup sifat-sifat positif,
tetapi juga keseimbangan dari seluruh sisi kepribadian. Penolakan terhadap bayangan membuat seseorang terbentuk di bawah pengaruh norma dan harapan eksternal, sehingga membatasi perkembangan sejatinya. Jung menekankan pentingnya integrasi aspek-aspek ini untuk mencapai pertumbuhan pribadi yang sehat dan hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Di dalam bayangan tersembunyi emosi dan keinginan yang ditekan, yang bisa muncul secara tidak sadar dalam konflik pribadi maupun sosial. Integrasi bayangan bukan berarti berdamai dengan sisi negatif, melainkan menyadari dan menggunakannya sebagai titik awal pertumbuhan. Proses ini tentu tidak mudah, karena banyak orang merasa sulit untuk mengakui kelemahan atau ketidaksempurnaan mereka sendiri. Alih-alih menghadapinya, mereka cenderung memproyeksikannya kepada orang lain. Jung menyatakan bahwa dalam bayangan tersembunyi bukan hanya kekurangan, tetapi juga sumber kreativitas. Dengan menolak bagian ini, seseorang justru memblokir kualitas-kualitas seperti keberanian, ketulusan, dan potensi untuk bertransformasi. Berdamai dengan bayangan diri bukan hanya sebuah pencapaian pribadi, tetapi juga kontribusi bagi keseimbangan sosial. Semakin seseorang memahami dirinya, semakin sehat dan bermakna pula hubungannya dengan orang lain. Penerimaan terhadap bayangan memungkinkan seseorang untuk memahami dirinya lebih dalam, dan dengan demikian memperbaiki interaksinya dengan dunia. Mengatasi rasa takut terhadap sisi gelap dari kepribadian membuka jalan bagi ekspresi yang lebih konstruktif. Integrasi bayangan menurut Carl Jung. Bagi Jung, integrasi bayangan adalah salah satu aspek kunci dalam perkembangan psikologis dan kedewasaan pribadi. Proses ini mendorong adanya koneksi mendalam dengan dunia batin dan membuka potensi penuh dari kepribadian seseorang. Ini bukan hanya tentang menghadapi sisi-sisi diri yang tertekan, tetapi juga tentang mengakui bahwa semua itu bisa menjadi peluang untuk belajar dan berkembang. Meskipun menghadapi bayangan bisa menjadi proses yang sulit dan menyakitkan, di dalamnya juga tersembunyi kekuatan transformasi dan potensi penyembuhan yang luar biasa. Dengan melewati proses ini, seseorang akan memperoleh pemahaman yang lebih dalam, baik tentang dirinya sendiri maupun tentang dunia di sekitarnya, serta mampu menyadari identitas sejatinya di luar ekspektasi yang dipaksakan oleh lingkungan sosial. Jung percaya bahwa proses individuasi adalah salah satu perjalanan terpenting dan paling menantang dalam hidup setiap manusia. Semakin dewasa, seseorang semakin dipengaruhi oleh norma, pola pikir, dan tuntutan eksternal. Namun ujian sejatinya adalah keberanian untuk mengejar pengetahuan diri dan menemukan keharmonisan batin yang autentik. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasimu, agar tidak ketinggalan video terbaru. Bergabunglah bersama komunitas penjelajah dunia Jungian di Carl Jung di Indonesia dan perluas pemahamanmu tentang psikologi manusia. Individuasi menurut Carl Jung. Bagi Carl Jung, menjadi individu bukan hanya soal tampil berbeda dari orang lain, tetapi juga tentang keberanian untuk berjalan di jalannya sendiri, meskipun ada tekanan sosial di sekitarnya. Masyarakat seringkali membentuk pola perilaku, cara berpikir, dan sistem nilai tertentu. Semua itu memang memberikan struktur dalam kehidupan, tetapi pada saat yang sama bisa menjadi penghalang yang menjauhkan seseorang dari jati dirinya yang sebenarnya. Jung percaya bahwa mencapai individuasi membutuhkan proses mengenal diri yang dalam. Seseorang harus mampu menentukan nilai-nilainya sendiri dan menemukan esensi terdalam dari keberadaannya, tanpa membiarkan peran dan ekspektasi yang dibentuk sejak kecil mendefinisikan dirinya. Keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial memang memiliki pengaruh besar dalam membentuk identitas seseorang. Namun, tantangan terbesar bagi setiap individu adalah untuk keluar dari batasan-batasan itu dan menemukan kebebasan menjadi diri sendiri secara utuh. Tekanan eksternal dari masyarakat seringkali menghalangi seseorang untuk mengembangkan potensi uniknya. Meskipun masyarakat mendorong pencapaian kesuksesan tertentu, pada saat yang sama masyarakat juga memaksakan pola perilaku dan pola pikir yang mungkin bertentangan dengan keinginan batin seseorang. Mengabaikan dorongan-dorongan batin ini dapat menyebabkan krisis internal dan perasaan ketidakpuasan, karena kepribadian seseorang lebih banyak dibentuk oleh harapan eksternal daripada oleh rasa diri yang sejati. Ketika seseorang menghadapi konflik antara jati dirinya dan apa yang diharapkan darinya,
ia mungkin mengalami krisis identitas. Jung mencatat bahwa seiring waktu banyak orang merasakan kebutuhan untuk memberontak terhadap norma-norma yang telah ditetapkan demi mendapatkan kembali keaslian dirinya. Namun, ia juga percaya bahwa mungkin untuk menemukan keseimbangan antara hidup dalam masyarakat dan menjadi individu sejati. Untuk itu, seseorang perlu menyadari adanya tekanan sosial dan mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan sendiri tanpa bergantung pada persetujuan orang lain. Meskipun lingkungan sosial memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian, identitas sejati dibangun di atas nilai-nilai asli dan aspirasi pribadi. Seseorang mungkin rentan terhadap pengaruh eksternal, tetapi jika identitasnya sepenuhnya dibentuk oleh tekanan harapan orang lain, ia berisiko kehilangan dirinya sendiri. Hanya ketika keseimbangan antara keterhubungan dengan masyarakat dan kesetiaan pada diri sendiri ditemukan, seseorang dapat mencapai rasa utuh dan kedamaian batin. Bagi Jung, menjadi individu bukan berarti harus selalu berkonflik dengan peran sosial. Sebaliknya, ini berarti kemampuan untuk mengekspresikan jati diri yang sejati di lingkungan kolektif tanpa meninggalkan keaslian diri. Kesadaran dan afirmasi atas kebebasan batin memungkinkan seseorang untuk melampaui stereotip dan norma-norma yang dipaksakan, meskipun proses ini mungkin tidak mudah. Namun, inilah jalan penting menuju perolehan identitas sejati dan rasa otonomi yang sebenarnya. Meskipun ada batasan sosial, setiap orang tetap bisa mengikuti jalannya sendiri tanpa harus mengkhianati jati dirinya. Mereka yang berhasil menemukan keseimbangan ini tidak hanya mengembangkan pemahaman diri yang lebih dalam, tetapi juga mampu membangun hubungan yang lebih bermakna dalam kehidupan sosial. Jung meyakini bahwa kepribadian sejati lahir dari keharmonisan antara nilai-nilai pribadi dan struktur sosial, memungkinkan seseorang untuk tumbuh tanpa kehilangan identitas dirinya. Dalam analisisnya tentang sifat manusia, Jung mengeksplorasi kompleksitas perkembangan kepribadian dan perjuangan manusia dalam mencapai cita-cita moral. Masyarakat mengajarkan untuk mengikuti prinsip-prinsip etika tertentu, menetapkan norma dan harapan tentang bagaimana seseorang seharusnya bersikap. Konsep orang baik sering dikaitkan dengan kebajikan universal seperti kejujuran, belas kasih, dan membantu sesama. Namun, Jung melangkah lebih jauh dan mempertanyakan bagaimana upaya menjadi orang baik bisa menjadi proses yang rumit dan terkadang menipu. Ia menekankan bahwa menjadi pribadi yang bermoral bukan sekadar mengikuti norma sosial, tetapi merupakan proses transformasi yang mendalam dan sangat pribadi. Menurut Jung, banyak orang berusaha untuk selalu terlihat sempurna demi mendapatkan penerimaan dan pengakuan dari orang lain. Namun, jika seseorang hanya bertindak untuk menyenangkan orang lain, hal ini justru dapat memutuskan koneksinya dengan diri sejatinya. Keaslian baru muncul ketika seseorang berhenti mencari validasi eksternal dan mulai fokus pada pertumbuhan batin yang tulus, yang pada akhirnya memungkinkan seseorang untuk menjalani kehidupan yang lebih utuh dan bermakna. Motivasi orang untuk berbuat baik seringkali didorong oleh faktor eksternal, seperti keinginan untuk mendapatkan pengakuan atau imbalan. Namun, kebajikan sejati tidak didasarkan pada hal-hal tersebut, melainkan berasal dari ketulusan hati, tindakan tanpa pamrih, dan kesadaran batin. Jung memperingatkan bahwa ketergantungan pada dorongan eksternal dapat menyebabkan seseorang kehilangan koneksi dengan jati dirinya, yang pada akhirnya menimbulkan rasa tidak puas dan perasaan kekosongan. Menjalani hidup hanya demi memenuhi harapan orang lain adalah jalan yang justru menjauhkan seseorang dari dirinya yang sejati. Ketika seseorang melepaskan nilai-nilai batinnya demi menyesuaikan diri dengan norma-norma eksternal, ia mungkin akan menghadapi konflik psikologis dan penderitaan batin. Aturan sosial tentang apa yang dianggap benar seringkali bertentangan dengan sifat sejati individu. Jung menyatakan bahwa keaslian dicapai ketika seseorang mengenali dan mengintegrasikan bayangannya, aspek-aspek tersembunyi atau tertekan dari kepribadiannya. Mengabaikan atau menyangkal sisi-sisi ini hanya akan menghasilkan kebaikan yang dangkal dan palsu. Sifat-sifat yang ditolak seseorang dalam dirinya sendiri, seperti kemarahan, iri hati, atau dendam, seringkali ditekan atau diproyeksikan kepada orang lain. Menurut Jung, kebajikan sejati tidak terletak pada upaya untuk menghapus dorongan-dorongan ini, melainkan dalam kesadaran dan transformasi konstruktifnya.
Bertindak dengan kasih sayang dan membela kebenaran seharusnya bukan strategi untuk mendapatkan persetujuan, tetapi harus lahir dari keyakinan batin yang mendalam. Kesejahteraan sejati membutuhkan keberanian dan kesabaran. Untuk mencapai integritas sejati, seseorang perlu menerima seluruh keberadaannya, termasuk sisi-sisi yang kurang menyenangkan. Bekerja dengan konflik batin adalah proses pertumbuhan yang berkelanjutan. Kedewasaan moral tidak dicapai dengan tunduk pada tekanan sosial, tetapi dengan menumbuhkan keseimbangan antara tuntutan dunia luar dan keaslian pribadi. Rasa takut adalah elemen penting lainnya dalam proses ini. Seringkali ketakutan bukan sekadar pikiran sesaat, melainkan manifestasi dari luka atau emosi tertekan yang tersembunyi di alam bawah sadar. Orang cenderung mengabaikan, meremehkan, atau memproyeksikan ketakutannya, yang justru membuatnya semakin sulit diatasi. Jung percaya bahwa kesadaran akan asal-usul rasa takut memungkinkan seseorang menggunakannya sebagai alat untuk mengenal diri sendiri dan transformasi pribadi. Menekan atau melarikan diri dari ketakutan hanya memperburuk kekacauan batin. Sebaliknya, menghadapinya secara sadar dan berani justru mendorong perkembangan spiritual dan pribadi. Proses menghadapi ketakutan bisa jadi sulit dan menyakitkan, karena ketakutan tidak hanya muncul dari ancaman eksternal, tetapi juga dari konflik batin yang belum terselesaikan. Jung menyatakan bahwa ketakutan adalah sinyal yang menunjukkan ketidakseimbangan batin yang mendalam. Ketika seseorang menyadari dan menghadapi ketakutannya, bukan menekannya, ia dapat mengubahnya menjadi sumber pertumbuhan. Dengan demikian, ketakutan tidak lagi menjadi hambatan, melainkan menjadi katalisator perubahan batin. Menurut Jung, bekerja dengan ketakutan adalah salah satu langkah terpenting dalam perjalanan menuju integritas dan keaslian. Perkembangan pribadi sejati terletak pada integrasi bayangan, kesadaran akan ketakutan, dan transformasinya menjadi alat evolusi batin. Penerimaan peran baru, pengabdian diri, perlawanan terhadap penerimaan, dan integrasi bayangan batin adalah elemen utama dalam ranah spiritualitas. Jung mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh menekan ketakutan kita atau melarikan diri darinya, tetapi harus menghadapinya dengan keteguhan hati. Konfrontasi ini memungkinkan kita untuk menemukan kekuatan batin kita dan mengatasi ketakutan, memulai proses transformasi yang memberikan makna baru dan kedalaman yang lebih besar dalam keberadaan kita. Perubahan dan evolusi tidak dapat dihindari dalam perkembangan spiritual. Bagi Jung, manusia bukanlah entitas tetap, melainkan organisme yang terus mengalami transformasi, tidak hanya di tingkat fisik, tetapi juga di bidang psikologis dan spiritual. Pengalaman, hubungan, tantangan, dan perjuangan batin membentuk identitas dan pertumbuhan setiap individu. Setiap krisis atau tahap kehidupan merupakan titik balik dalam evolusi pribadi. Jung percaya bahwa proses perkembangan manusia adalah perjalanan menuju keutuhan, di mana seseorang tidak hanya harus menyadari kesadarannya, tetapi juga mengintegrasikan bayangannya dan arketipe yang ada dalam pikirannya. Kombinasi elemen-elemen batin ini memungkinkan tercapainya tingkat pemahaman diri dan keaslian yang lebih dalam. Evolusi spiritual, menurut Jung, tidak hanya bergantung pada faktor eksternal, tetapi muncul dari kebutuhan batin untuk tumbuh dan bertransformasi. Pencarian makna secara terus-menerus mendorong manusia menuju tingkat kesadaran dan pengetahuan diri yang lebih tinggi. Meskipun pada awalnya kepribadian seseorang mungkin tampak ditentukan oleh norma sosial dan keyakinan eksternal, seiring waktu seseorang melampaui batasan ini dan mengeksplorasi versi dirinya yang lebih autentik. Proses perubahan ini mengarah pada harmoni batin yang lebih besar, koneksi yang lebih dalam dengan kehidupan, dan penerimaan tanggung jawab pribadi. Jung juga menekankan bahwa evolusi spiritual bukan hanya fenomena individu, tetapi juga memiliki dampak kolektif. Manusia berubah tidak hanya berdasarkan pengalaman pribadinya, masyarakat dan budaya juga memainkan peran kunci dalam proses ini. Namun, setiap orang harus mengembangkan kekuatan dan kesadaran dirinya sendiri, berusaha menuju identitas yang autentik dalam kerangka masyarakat. Proses ini disebut Jung sebagai individuasi, integrasi semua aspek psikis untuk mencapai kehidupan yang lebih autentik dan seimbang. Bawah sadar kolektif,
yang dipengaruhi oleh sejarah dan warisan budaya umat manusia, juga merupakan bagian dari perkembangan manusia. Jung menyatakan bahwa evolusi individu tidak dapat dipisahkan dari evolusi sosial. Ketika seseorang maju dalam proses batinnya, ia menciptakan perubahan yang dapat memengaruhi lingkungan sekitar, memulai transformasi yang lebih luas dalam masyarakat. Menurut Jung, perubahan adalah bagian permanen dari kehidupan. Kita bukanlah makhluk yang statis, melainkan makhluk yang terus berkembang. Memahami dan menerima kenyataan ini sangat penting untuk pertumbuhan pribadi dan stabilitas emosional. Melalui perubahan, seseorang dapat memperdalam pengetahuan dirinya dan berkembang dalam perjalanan spiritualnya, mencapai kedewasaan yang memungkinkannya untuk hidup dengan lebih utuh. Proses transformasi ini tidak hanya bermanfaat dalam hubungan dengan diri sendiri, tetapi juga memperkuat hubungan dengan orang lain. Jung menekankan pentingnya mengatasi konflik internal, karena konflik tersebut tak terhindarkan dalam psikis manusia. Ketegangan ini muncul dari benturan antara kesadaran dan ketidaksadaran, antara nilai-nilai, keinginan, ketakutan, dan identitas. Seringkali, konflik ini berasal dari aspek kepribadian yang ditekan atau ditolak. Jung percaya bahwa tantangan batin ini memainkan peran kunci dalam perkembangan individu. Meskipun tantangan tersebut mungkin tampak mengganggu, mereka merupakan kesempatan untuk mengeksplorasi kedalaman keberadaan dan menyelesaikan ketegangan yang sebaliknya akan tetap tersembunyi. Dengan menyelami dunia batinnya dan menghadapi kontradiksi pribadinya, seseorang dapat mencapai pemahaman diri yang lebih utuh dan maju di jalan pertumbuhannya. Konsep bayangan dalam teori Jung merujuk pada sifat-sifat dan karakteristik yang sulit diterima oleh seseorang, dan karenanya cenderung ditekan atau ditolak. Namun, integrasi bayangan sangat penting untuk mencapai keutuhan diri. Hanya dengan mengakui dan menerima semua aspek identitasnya, baik yang sadar maupun yang tidak sadar, seseorang dapat mencapai keseimbangan sejati dan transformasi yang mendalam. Karakteristik yang membentuk bayangan seseorang seringkali merupakan aspek-aspek yang tidak sesuai dengan norma sosial, nilai moral, atau persepsi individu tentang dirinya sendiri. Bayangan ini, seperti yang dijelaskan oleh Jung, melambangkan sisi gelap dari sifat manusia dan dapat muncul dalam bentuk sifat-sifat negatif seperti amarah, iri hati, kesombongan, dan egoisme. Namun, Jung memperingatkan bahwa penolakan atau penekanan terhadap aspek-aspek ini dapat memengaruhi keseimbangan mental, karena pertumbuhan sejati hanya mungkin terjadi ketika seseorang berhadapan langsung dengan bagian tersembunyi dari psikisnya dan mengintegrasikannya. Penerimaan terhadap bayangan memungkinkan seseorang untuk menyelesaikan konflik batin dan mendorong perkembangan spiritual. Jung menekankan bahwa menghadapi aspek-aspek ini dalam diri sangat penting untuk menemukan makna hidup yang lebih dalam. Menurut penelitiannya, proses berdamai dengan sisi gelap diri ini rumit dan membutuhkan waktu, karena seringkali melibatkan lapisan emosi yang tertekan dan luka dari masa lalu. Proses ini, meskipun sulit dan terkadang menyakitkan, merupakan komponen utama dalam pertumbuhan pribadi. Dengan menghadapi bayangannya sendiri, seseorang mengalami emosi yang telah lama diabaikan dan berhadapan dengan aspek-aspek dirinya yang mungkin terasa tidak nyaman. Namun, latihan mengenal diri ini membantu menuju kedewasaan psikologis dan evolusi spiritual. Dalam hal ini, mengatasi konflik internal menjadi jalan menuju transformasi diri. Jung menyatakan bahwa konflik batin ini memberikan kesempatan yang sangat berharga untuk perkembangan pribadi, karena dengan menyelesaikannya, seseorang memperoleh kesadaran diri yang lebih besar. Konfrontasi dengan psikisnya sendiri membebaskan seseorang dari ikatan emosional dan memungkinkan pencapaian keadaan keseimbangan dan harmoni yang lebih besar. Untuk itu, Jung merekomendasikan keberanian dan kejujuran, karena hanya dengan menerima bayangannya sendiri seseorang dapat mencapai stabilitas batin yang sejati. Dunia luar, menurut Jung, mencerminkan perjuangan batin setiap manusia. Harapan sosial, kewajiban, dan tekanan dari lingkungan seringkali bertentangan dengan nilai-nilai terdalam dan keinginan pribadi seseorang. Ketegangan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari perkembangan spiritual dan psikologis, karena pertarungan antara keinginan untuk memenuhi norma eksternal dan kebutuhan untuk menjadi diri sendiri adalah tantangan yang tak terhindarkan.
Konflik antara kebebasan pribadi dan harapan masyarakat selalu hadir dalam kehidupan setiap orang. Di satu sisi, individu diharapkan untuk menjalankan peran sosial tertentu, menjadi pekerja yang sukses, anggota masyarakat yang bertanggung jawab, dan teladan dalam keluarga. Namun di sisi lain, ada keinginan untuk menemukan identitas sejati dan hidup sesuai dengan aspirasi pribadi. Ketegangan ini dapat menyebabkan krisis batin, yang jika tidak diselesaikan, dapat menjauhkan seseorang dari diri aslinya. Tekanan sosial mendorong banyak orang untuk mengembangkan identitas dangkal yang hanya memenuhi tuntutan luar, sehingga menjauhkan mereka dari esensinya sendiri. Jung memperingatkan bahwa keterputusan ini dapat menimbulkan rasa keterasingan dan memengaruhi kesejahteraan psikologis. Perjuangan untuk menemukan keseimbangan antara diri sosial dan diri batin sangat penting agar seseorang tidak kehilangan kontak dengan identitas sejatinya. Saat manusia berusaha memenuhi norma-norma yang ditetapkan, mereka juga merasakan dorongan untuk mengeksplorasi dan menerima aspek-aspek paling otentik dalam dirinya. Jung menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan antara dunia batin dan dunia luar. Jika diri batin berhubungan dengan hasrat terdalam dan identitas sejati seseorang, maka diri sosial adalah konstruksi yang dipengaruhi oleh harapan eksternal. Menurut Jung, menerima kesendirian dan memusatkan perhatian pada perjalanan batin adalah langkah penting dalam pencarian keaslian. Meski konflik dengan dunia luar dapat menyebabkan perasaan terasing, kesendirian ini bisa menjadi kesempatan untuk menemukan diri sejati dan meraih kedamaian batin. Pandangan mendalam ke dalam diri memungkinkan terciptanya identitas yang kuat, bebas dari norma-norma yang dipaksakan dari luar, yang merupakan kunci kesejahteraan spiritual. Jung menyimpulkan bahwa perjuangan batin adalah proses yang tak terelakkan dalam evolusi psikologis dan spiritual manusia. Pertentangan antara nilai-nilai pribadi dan tuntutan dunia luar adalah bagian dari perjalanan ini. Memahami dan menerima perjuangan ini adalah langkah penting untuk meraih kebebasan sejati, menemukan identitas otentik, dan memperoleh kedamaian batin. Dalam proses ini mungkin akan muncul keraguan dan rasa kesepian, tetapi menghadapi semuanya dengan kesadaran dan keberanian akan mendorong pertumbuhan pribadi dan memperkuat karakter. Namun ini baru permulaan. Perjalanan menuju pemahaman diri yang mendalam masih berlanjut. Klik video berikutnya dan dalami konsep-konsep Jungian lebih jauh. Subscribe, aktifkan loncengnya, dan bergabunglah bersama kami di